Kekeliruan Bertrand Russell dan orang-orang ateis pada umumnya itu bermula dari kesalahan mereka dalam memahami argumen kita. Segala sesuatu harus ada sebabnya. Gak ada itu salah itu ungkapan itu. Yang benar adalah segala sesuatu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil jawad, al-mu'inu ala tafaquhi man ikhtara minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Wa sallallahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihil amjad. Salatan wa salaman afusu bihima yaumal mi'ad, amma ba'd. Hadrata Syaikhain al-Karimain al-Azimain, kedua maha guru kita, pengasuh pondok pesantren At-Tauhidiyah, Kiai Haji Ahmad Sa'idi bin Kiai Haji Sa'id, Kiai Haji Muhammad Hasani bin Kiai Haji Sa'id, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Serta para masyayikh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan juga kami tak lupa menyapa narasumber kita, Al-Ustadz Muhammad Nuruddin LCMA. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Namun sebelumnya akan kami bacakan sekilas biografi beliau. Beliau adalah Ustadz Muhammad Nuruddin, seorang akademisi, penulis, dan mutakalim muda yang kiprahnya dalam dunia keilmuan sangat luar biasa. Beliau lahir di Sukabumi pada 19 Desember 1994. Menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Babus Salam, Tangerang, lalu melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo, hingga meraih gelar LC dan MA dalam bidang usuluddin, akidah, filsafat dengan predikat mumtaz. Saat ini beliau masih melanjutkan studi S3 di Universitas Al-Azhar. Sebelumnya minta tepuk tangannya dulu untuk narasumber kita. Sebagai penulis produktif, beliau telah menerbitkan 13 buku. Betul Ustaz? 13 buku ya? 13 buku. Salah satunya adalah Ilmu Mantik yang meraih penghargaan Islamic Book Fair Award 2023. Kategori non-fiksi dewasa sebagai penghargaan nasional dalam literasi Islam. Selain itu beliau juga aktif dalam debat-debat terbuka, membela Islam dari pemikiran liberal dan manhaj-manhaj di luar ahlu sunnah wal jamaah. Beliau juga aktif di berbagai platform media sosial, baik di Instagram, Facebook, maupun YouTube. Yang belum follow, silahkan follow dan subscribe. Insya Allah di sini follower semua, Ustaz. Dalam seminar kali ini, sebelumnya akan kami bacakan beberapa sesi termin. Yang pertama, nanti diharap diperhatikan kepada semua peserta. Yang pertama, nanti kami akan buka untuk pemaparan materi dari beliau selama 30 menit. Kemudian disambung dengan sesi tanya jawab. Nanti kami persilahkan kepada para peserta untuk menyiapkan pertanyaan 30 menit. Lalu disambung dengan pemaparan materi lagi 30 menit. Lalu dilanjut dengan sesi tanya jawab lagi 30 menit. Kita akan mengikuti ke seminar pada malam hari ini selama 2 jam kurang lebih. Baiklah, sebelum saya serahkan kepada beliau, kami minta tepuk tangan yang meriah dulu untuk semuanya.
Baiklah para hadirin, para audiens yang berbahagia, langsung saja kita dengarkan secara seksama pemaparan materi yang pertama dari beliau Al-Ustadz Muhammad Nuruddin LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Udhkurus salata ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Pertama yang sangat kami hormati pimpinan Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Kiai Haji Ahmad Saidi, betul, dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Hasani. Ini untuk pertama kalinya, mohon maaf kalau ada kesalahan nama. Untuk pertama kalinya saya datang ke Tegal. Untuk pertama kalinya juga datang ke Pondok Pesantren At-Tauhidiyah ini. Sebelumnya saya hanya menyimak dari orang. Kata orang-orang, ini pesantren yang sangat serius mengajarkan ilmu tauhid. Makanya mungkin kenapa pesantren ini dinamai At-Tauhidiyah, salah satu sebabnya mungkin demikian. Melihat santri-santri yang berpakaian putih di hadapan saya ini, Pak Kiai, kami berhusnuzon dan berharap sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di kemudian hari santri-santri yang ada di hadapan kita semua ini menjadi dai-dai yang menyebarkan ajaran Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh pelosok Nusantara. Mudah selama ada mereka, insya Allah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah akan senantiasa ada di negeri kita. Bersyukurlah adik-adik sekalian, saya mondok di Pondok Ahlus Sunnah, meskipun belakangan saya dituduh Syiah, Pak Kiai. Jadi saya ini, adik-adik, saudara-saudara sekalian, mondok hampir 7 tahun di pondok yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah. Kemudian sekolah di Al-Azhar hampir 9 tahun di jurusan akidah, yang dipelajari akidah Ahlus Sunnah. Sampai magister mempelajari kitab akidah Ahlus Sunnah. Pulang ditakdirkan sebagai mantu dari kiai, kiainya orang NU, akidahnya Ahlus Sunnah. Menulis buku hampir rata-rata menjelaskan akidah Ahlus Sunnah. Buku terakhir yang saya tulis bahkan judulnya jelas banget, Dasar-Dasar Akidah Ahlus Sunnah. Kalau nulis di Facebook, di YouTube menjelaskan akidah Ahlus Sunnah, masih ada orang nuduh saya Syiah. Coba itu bayangkan, itu pertanda bahwa mungkin di negeri kita tingkat kesadaran dan pemahaman orang tentang siapa itu Ahlus Sunnah dan siapa itu Ahlul Bid'ah itu masih remang-remang, masih abu-abu, gak jelas siapa. Mentang sekarang banyak orang-orang yang beranggapan kalau ustadznya ngutip Al-Quran, ngutip Sunnah, ini ustadz Sunnah. Tapi kalau yang dikutipnya Imam Sanusi, Imam Laqani, Imam Dasuki, Imam Fulan, mereka ulama biasa. Mereka mungkin salah. Mending kita merujuk Al-Quran dan Sunnah. Kita ini yang mondok bertahun-tahun kadang-kadang dipandang sebagai Ahlul Bid'ah. Anda nanti akan berhadapan dengan orang-orang semacam ini. Wahadihi fitnat hadhihi hadaz zaman. Itulah fitnah zaman sekarang. Baik. Karena saya
hadir di hadapan amami al-an al-mutakhassisun, sah? Al-mutakhassisun fi ilmi al-aqaid. Hada min husni dhannina yani. Amami al-an yani kawadir al-ulama ar-rasikhin fil ulum al-aqaidiyah, fil ulum al-aqliyah. Jadi saya berhusnuzon di hadapan saya sekarang adalah para ahli yang sudah menghatamkan kitab-kitab akidah. Betul tidak? Soalnya itu info yang saya dapat. Ummul Barahin, Jauharat Tauhid, Syuruh ala Ummul Barahin, Hasyat Syarqawi, Hasyat Al-Dasuqi wa ghairuha. Itu saya simak, katanya sudah diajarkan ke santri-santri. Makanya saya datang ke sini supaya tidak tahsilul hasil. Saya tidak akan mengajarkan apa yang sudah-sudah. Sifatul ma'ani al-ma'nawiyah, hal hiya sifat zaidah, itu pembahasan yang saya kira sudah selesai. Adik-adik semuanya, para santri, para hadirin semuanya, ada satu PR bersama yang saya kira itu penting diperhatikan oleh para santri di pondok pesantren. Apa itu PR-nya? Bagaimana caranya kita menyederhanakan, membahasakan ulang istilah-istilah, dalil-dalil yang kita temukan dalam kitab kuning. Nah, malam ini saya mau menunjukkan sekaligus menguji. Jadi saya bawa dari rumah, jangan disalahpahami ya. Saya melemparkan tema-tema semacam ini untuk dijadikan bahan diskusi. Laisa min ajal at-tashkik, bukan untuk meragu-ragukan, tapi justru untuk menguji sekaligus memantik diskusi, supaya apa yang sudah kita pelajari dari Ummul Barahin, dari Jauharatut Tauhid, itu terbukti bisa menjawab syubhat hadaz zaman, syubhat fil qarnil wahid wa ashrin, syubhat di abad 21. Jadi Imam Sanusi itu sudah lewat masanya, kata sebagian orang, tapi Anda akan lihat apa yang dipaparkan oleh Imam Sanusi dan imam-imam yang lain itu bisa menjawab kegelisahan dan syubhat-syubhat yang masih kita jumpai sekarang. Baik, saya akan mulai dengan beberapa materi. 2 tema saja ya. Jadi kalau adik-adik pernah, saya tidak tahu bagaimana di sini sistem pembelajaran. Mungkin pernah kalau menyimak ada seorang, dia bukan filosof ya, sebelum saya masuk ke filosof, ada seorang ateis namanya Richard Dawkins. Dia itu punya buku The God Delusion, bukunya bestseller skala internasional. Dan saya sudah baca, berkali-kali baca buku itu. Bisa saya pastikan itu buku tidak memiliki landasan filosofis yang kokoh untuk membela ateisme. Richard Dawkins itu yang suka dijadikan rujukan sama orang-orang ateis, laisa indahu falsafah wa laisa indahu ilm bima'na daqiq li hadhil kalimah. Richard Dawkins itu bahasanya vulgar, mohon maaf, jorok, suka mencaci maki agama secara serampangan. Dan itu biasa dijadikan contoh oleh orang-orang ateis ya. Enggak di Arab, enggak di Indonesia. Jadi terlalu receh. Kalau saya membawa syubhatnya Richard Dawkins ke tempat ini, itu terlalu receh, terlalu kecil. Nah, sekarang saya bawa syubhat yang asyad minhu. Jadi yang lebih, ya lumayan agak sedikit bisa dipertimbangkan, tapi tetap lemah sebetulnya ya. Nah, pesan saya kepada santri, setelah Anda mempelajari kitab-kitab dasar itu, kalau bisa biasakan membaca pikiran-pikiran yang aneh itu, supaya kita tahu, oh ini yang saya pelajari berguna untuk membantah pikiran semacam ini. Harus berimbang ya antara apa yang teori yang kita pelajari dengan praktek yang ada di lapangan. Orang tuh ngomong apa tentang Islam itu, Anda ikuti itu, Anda baca karya mereka. Dari situ Anda bisa mempelajari istilah-istilah baru, ya kan? Oh, ternyata istilah lama yang saya pelajari di Ummul Barahin itu istilah kerennya ini misalnya. Baik, supaya tidak mengulur waktu, saya akan langsung masuk ke dalam jantung pembahasan.
Anda semua pasti tahu burhanul huduth, dalilul huduth. Al-alam hadis, kullu hadis lahu muhdis, al-alam lahu muhdis. Betul? Aywa, hada sahih. Hadhihi natijah sahihah 100%. Wahia natijah aqliyah. Kesimpulan rasional. Alam itu ada dari ketiadaan. Segala sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan. Kesimpulannya alam ada yang mengadakan. Oke. Muncul pertanyaan, itu sebetulnya kalau Anda amati dalil hudus itu tidak secara langsung menegaskan keberadaan Tuhan, kan? Dia hanya bilang bahwa alam ini ada sebabnya, ada yang menciptakan. Sementara kan Anda mengklaim pencipta itu adalah Tuhan. Dalil hudus hanya menyebutkan bahwa alam itu ada yang mengadakan. Terus dari mana kita bisa tahu bahwa yang mengadakan itu adalah Tuhan? Hadzal muhdis huwa Allah. Min ayna na'lam anna hadzal muhdis huwa Allah? Ada soal. Itu pertanyaan. Paham maksud saya? Iskalnya paham? Oke. Sekarang akan saya bacakan teks yang berbahasa Inggris. Supaya ada hal baru ya. Tentu dengan terjemahannya nanti. Jadi saya tidak akan menguraikan dalil hudus karena semua udah paham. Sekarang ada orang meragukan kesimpulan dalil ini. Mari kita bacakan. Seorang filsuf namanya Mikhail Martin. Mikhail Martin ini seorang filsuf ateis. Saya sudah baca bukunya dan saya berencana bikin buku yang membantahnya. Cuman kepotong karena kesibukan dan lain-lain, baru beberapa halaman. Silahkan next. Kutipannya. Nah, ini kutipannya. Yang bisa bahasa Inggris, coba bisa dilihat. Mikhail Martin ya. Kalau yang merasa imannya tipis-tipis, lemah-lemah, jangan coba-coba baca buku dia. Nah, kalau Richard Dawkins itu bahasanya vulgar, jorok. Kalau ini bahasanya filosofis. Kan bahaya itu yang begitu-begitu kan. Kalau dikonsumsi sama anak muda, tapi saya bisa pastikan. Ini saya bawa, bukunya saya bawa. Nih, lihat tuh. Kitab kabir. Kam safha takriban 500 safha, 500 halaman. Yang iman-imannya tipis jangan coba-coba ya. Nah, tapi bagi orang pesantren yang sudah paham akidah dengan baik dan memahami syubhat-syubhat itu dengan tepat, saya kira nggak ada yang susah untuk membantah ini. Tapi saya ingin menjadikan ini sebagai starting point untuk menghidupkan diskusi malam hari ini. Kita ingin melihat ya hasil belajar Ummul Barohin, dan ini bisa dibantah dengan Ummul Barohin aja. Percaya nggak? Ayo nanti kita buktikan. Kata Mikhail Martin, tadi paham iskalnya ya. In its simplest form, the cosmological argument is this. Nah, dia sedang merumuskan apa yang dia sebut dengan argumen kosmologis. Argumen kosmologis itu, saudara, istilah lain dari burhanul hudus. Dan la muhdis, wa hadzal muhdis wallah. Hada manusbituhu, itu yang kita pelajari. Seringkali orang ateis itu ketika ingin mengkonter satu argumen dari kita, itu dia salah dalam merumuskan. Salah dalam merumuskan. Ketika dia salah dalam merumuskan, otomatis salah dalam menyimpulkan dan mengkritik, ya. Dia merumuskan argumen kosmologis itu dengan ungkapan seperti ini. Everything we know has a cause. But there cannot be an infinite regress of causes. So there must be a first cause. Kata dia, segala sesuatu yang kita tahu itu harus ada sebabnya. Tapi kan tidak mungkin ada silsilah sebab akibat yang tidak berakhir. Nih, adik-adik kalau terbiasa membaca buku beginian, tahu terjemahan tasalsul itu apa? Tuh, terjemahan tasalsul itu infinite regress. Regresi yang tidak berhingga. Itu terjemahan tasalsul. Kan? Tahu kan? Kalau baca buku beginian, oh, tasalsul. Ada agak dalam Ummul Barohin, burhan istihalati tasalsul. Mawjud bikathrah. Banyak argumen kemustahilan tasalsul. Imam Sanusi termasuk menguraikan. Karena tidak mungkin ada silsilah sebab akibat, urutan sebab akibat yang tidak berakhir. Karena itu harus ada penyebab utama. This first cause is God, dan penyebab utama itu adalah Tuhan.
Nih sebetulnya dari dua baris tadi udah ada kesalahan sebetulnya. Nah saya pengen tahu nanti ada nggak santri di sini yang ngeh dengan kesalahan itu apa? Oke, dengan redaksi tadi ya. Nah kemudian ini yang menjadi syubhatnya ini di sini. It's well to state the problems with these simple versions of the argument, since as we shall see they are found in some of the more sophisticated version as well. Nah ini nih yang saya garis tebal. Perhaps the major problem with this version of the argument is that even if it is successful in demonstrating a first cause, this first cause is not necessarily God. Kata dia kira-kira intinya begini, kalaupun dalilul hudus itu bisa menyimpulkan kita bahwa ada penyebab utama itu tidak harus Tuhan. Paham maksudnya? Paham inti pikiran dia? Penyebab, oke, saya sepakat dengan ada itu, oke. Tapi penyebab utama itu nggak harus Tuhan, kata dia. Lihat, apa yang ditulis oleh para ulama kita itu sampai sekarang syubhat kayak begini masih ada. Oke. Terus apa? Infinite sequences and that there must a first cause, a cause without a cause finds no support in experience. Walhasil kesimpulannya, kata dia, kesimpulan yang menyebutkan adanya sebab yang tidak disebabkan, dalam bahasa kita Tuhan, kesimpulan yang menyebutkan adanya sebab yang tidak disebabkan atau Tuhan dalam bahasa kita, itu nggak didukung oleh argumen kosmologis atau dalilul hudus tadi. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman, kata dia, nih garis bawahi, berdasarkan pengalaman kita tidak bisa memastikan adanya sebab utama itu. Berdasarkan pengalaman, experience, berdasarkan pengalaman indrawi, kita tidak bisa memastikan ada sebab utama itu. Ini kalau mau dijadikan bahan seminar satu majelis bisa panjang. Oke. Nah, saya ingin nanti beberapa di antaranya dikomentari oleh sebagian santri di sini atau sebagian asatizah di sini. Ya, sekarang ini masalah agak sedikit mengecoh ya. Kita menyebutkan alam itu baru, segala sesuatu yang baru ada yang mengadakan, kesimpulannya alam ada yang mengadakan. Tapi dalil ini gak bilang bahwa yang mengadakan itu Tuhan gitu loh. Nah, dia mempertanyakan itu. Lalu kenapa Anda menjadikan dalil ini bukti atas keberadaan Tuhan sementara dia hanya menyebutkan bahwa sebab utama itu ada. Alam ini ada yang mengadakan, tapi di balik dalil ini gak ada penjelasan bahwa yang mengadakan ini Tuhan gitu. Oke, gimana kita menjawab? Gimana kita menjawab? Oke, itu ada bantahan yang saya sertakan. Mohon jangan disertakan dulu, karena kalau bantahannya saya sertakan, sudah. Saya berharap nanti ada santri di sini yang menjawab. Itu di bagian-bagian yang saya berikan garis tebal, itu ada hal yang bisa Anda komentari berdasarkan hasil pembelajaran kitab kuning ya. Nah, kita ingin menghidupkan diskusi itu. Baik. Setelah itu ada bantahan, oke. Saya cut dulu sampai di situ ya. Sudah berapa menit? Masih lama? Oke, masih lama. Oke, mungkin saya jawab sedikit ya. 15 menit. Baik, 15 menit. Saya sertakan ulang kutipan lain dari orang ateis lain. Yang tadi orang ateis kan? Nah, sekarang orang ateis lagi. Ini orang ateis Bertrand Russell di slide nomor 3. Bisa disertakan? Nah, Bertrand Russell dia punya satu risalah. Bahasa kita pesantren risalah ya, kalau yang tipis-tipis itu. Ini buku tipis. Jadi saya membayangkan saudara-saudara, kalau di pesantren itu bagi yang sudah mempelajari ilmu tauhid secara matang, dibacakan buku-buku beginian. Ya bukan untuk meragukan, justru untuk men-challenge kita supaya kita bisa menjawab dengan hazanah keilmuan para ulama kita, dan itu bisa dijawab. Ya saya bisa pastikan sekarang. Saya pulang dari Mesir, ketika di Mesir itu punya kebiasaan begitu. Baca buku orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang ateis gitu kan, baik yang versi Arab ataupun versi Inggris, itu saya baca itu.
Dan saya bisa pastikan kepada saudara-saudara semuanya, paling tidak berdasarkan apa yang saya alami dan apa yang saya baca, saya belum pernah menemukan syubhat dari kelompok manapun, ya Salafi, ya kelompok liberal, kelompok sekuler, orang ateis, yang tidak ada jawabannya dalam hazanah keilmuan Islam. Itu mafi wala wahid, gak ada. Semuanya ada jawaban, dan jawabannya itu lebih memuaskan ketimbang syubhat itu. Ini yang saya sertakan ini, Syekh Tafih, receh sekali itu, Michael Mart. Padahal dia seorang filsuf. Sekarang Bertrand Russell, dia seorang filsuf besar, filsuf dalam mazhab filsafat analitik. Ya. Bertrand Russell. Salah satu risalahnya, lihat itu ada pertanyaan yang saya bold. Jadi ketika dia masa muda, kata dia menemukan satu pertanyaan yang menurut dia itu bisa meruntuhkan argumen terkait adanya penyebab utama, yaitu Tuhan. Dia ngasih, I might say that when I was young man, waktu saya muda, boleh saya katakan, kata Bertrand Russell, and was debating this question very seriously in my mind, I for a long time. Sejak lama saya accepted the argument of the first cause. Sejak lama dia menerima argumen terkait penyebab utama. Jadi argumen-argumen yang kita pelajari di kitab kuning itu semuanya sampai pada kesimpulan ada penyebab utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalil hudus atau dalil imkan. Dalil hudus, dalil imkan semuanya sampai kepada kesimpulan bahwa ada sebab utama di balik alam semesta. Bertrand Russell dia bilang, sejak lama saya menerima argumen itu. Until one day, sampai suatu hari, kata Bertrand Russell, at the age of 18, waktu usia 18 tahun, dia tersadar, I read John Stuart Mill's autobiography and I there found this sentence. Dia membaca autobiografi John Stuart Mill, salah seorang filsuf terkenal dalam mazhab empiris, ya. Dia menemukan ungkapan begini, my father taught me that the question who made me cannot be answered. Since it immediately suggests the further question, who made God? Apa artinya who made God? Siapa yang menciptakan atau yang membuat Tuhan? Kata Bertrand Russell, that very simple sentence showed me. Kalimat sederhana itu menunjukkan kepadaku, kata Bertrand Russell. Kalimat tadi, siapa yang menciptakan Tuhan? Itu kalimat sederhana itu menunjukkan kepada saya, kata Bertrand Russell, as I still think, the fallacy in the argument of the first cause. Menunjukkan kecacatan dalam argumen penyebab utama. Ya, bagi dia cacat. Argumen yang kita sebutkan dalil hudus, dalil imkan, itu argumen cacat. Dari mana bukti kecacatannya? Lihat. If everything must have a cause, kalau seandainya segala sesuatu itu butuh kepada sebab, then God must have a cause. Kalau begitu Tuhan juga butuh kepada sebab. Kan Tuhan sesuatu. Lihat, sebenarnya ini ada pengutipan yang salah, dan ini sering saya jumpai dalam logika orang-orang ateis. Jadi begini saudara, ini satu jawaban yang saya kemukakan ya. Jawaban lebih rincinya saya harap nanti ada dari santri yang ada di sini. Jadi orang ateis itu sering melukiskan argumen kita secara keliru. Tadi Michael Martin menyebutkan, kalau kita menyebut segala sesuatu yang kita tahu itu ada sebabnya. Itu redaksi dia kan. Bertrand Russell dia bilang segala sesuatu itu ada sebabnya. Nah, saya mau nanya sekarang, pernah nggak Anda menjumpai di kitab Mutakallimin atau di kitab Falasifah, pernah nggak menjumpai redaksi bahwa segala sesuatu itu butuh kepada sebab? Pernah nggak? Pernah? Pernah menjumpai? Serius? Ana uri dan arah, saya mau lihat, ada nggak? Ada nggak ungkapan yang menyebutkan segala sesuatu yang kita tahu itu ada sebabnya? Atau redaksi segala sesuatu itu ada sebabnya? Pernah nggak Anda menjumpai itu? Segala sesuatu ada sebabnya, pernah nggak? Wallahu marra. Ada khata fit taswir. Itu kecacatan dalam menggambarkan pandangan kita. Kita itu nggak pernah bilang segala sesuatu ada sebabnya. Tapi sampai detik ini masih ada tuh orang beriman yang mendalilkan keberadaan Allah dengan redaksi kayak tadi. Segala sesuatu harus ada sebabnya.
Gak ada itu salah itu ungkapan itu. Yang benar adalah segala sesuatu yang ada dari ketiadaan. Nahnu la naqul likulli syai' la budda lahu min sabab. La naqul hal. Kita tidak mengatakan segala sesuatu butuh kepada sebab. Ingat itu. Tapi lihat Bertrand Russell. Lihat Michael Martin yang tadi. Dia menggambarkan argumen kita secara keliru. Akhirnya apa? Dia nanya sama kita, kalau segala sesuatu ada yang mengadakan Tuhan siapa? Kan Tuhan juga sesuatu. Tuh lihat, kesal ini ya, hadhi min daqaiq ilmil kalam. Jadi ini termasuk hal-hal yang pembahasan mendalam, ya harus dijelaskan seklir mungkin. Jadi salah kalau ada orang bilang segala sesuatu butuh kepada sebab. Karena kalau Anda mengatakan begitu, orang ateis akan punya alasan untuk menanyakan siapa sebab dibalik Tuhan Anda, karena Tuhan Anda adalah sesuatu. Ya kan? Ada khata. If everything must have a cause, then God must have a cause. Kalau segala sesuatu itu harus ada sebabnya, Tuhan juga harus ada sebabnya, kata Bertrand Russell. If there can be anything without a cause, it may just as well be the word as God. Be the word is God, so that there cannot be any validity in that argument. Kita tidak bisa menemukan validitasnya. Ketika kita tanyakan siapa yang menciptakan Tuhan, kemudian siapa yang menciptakan begini, khalas. Nah, kekeliruan Bertrand Russell dan orang-orang ateis pada umumnya itu bermula dari kesalahan mereka dalam memahami argumen kita. Makanya kita harus hati-hati ya. Nah ini saya kira ini salah satu nilai plus ilmu kalam. Ilmu kalam itu mengajari kita berpikir secara sistematis, secara mendalam. Ketika mengungkapkan redaksinya harus tepat dan benar. Jangan sampai dijadikan senjata oleh musuh untuk meruntuhkan argumen kita. Itu salah satu jawaban, itu salah satu kekeliruan. Nah itu belum menjawab syubhat yang tadi. Oke, katakan Anda dengan saya sepakat bahwa yang harus punya sebab itu adalah sesuatu yang ada dari ketiadaan. Jadi bunyi dari hukum kausalitas atau qanun al-aliyah itu likulli musabbab la budda lahu min sabab. Segala akibat butuh kepada sebab, bukan segala sesuatu butuh kepada sebab. Oke, anggap kita sepakat sekarang. Pertanyaan tadi belum dijawab. Kenapa yang menjadi sebab ini harus Tuhan? Fahimtum? Ada soal ya. Ana aftah ada soal lil munaqsha. Oke. Ada yang bisa menjawab? Sebelum saya menjawab, kenapa harus Allah yang menjadi pencipta alam? Ini nama Allah itu enggak disebutkan dalam dalil yang tadi kita paparkan, ya kan? Tidak disebutkan. Kalau mengikuti premis minor, premis mayor, konklusinya hanya bilang al-alam lahu muhdis. Tidak menyebutkan wahadal muhdis huwallah. Ungkapan wahadal muhdis huwallah itu kesimpulan yang juga masih memerlukan pembuktian. Maksud saya gitu, paham enggak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebelum saya masuk ke tema yang kedua. Biar lebih hidup. Ayo ta'al, ahlan wa sahlan. Ta'al, fadhal habibi, ta'al. Silakan. Ada lagi enggak? Dari sebelah sana ada. Ya, maju ke ta'al kita. Taqaddam ilal amam. Mendekat ke mikrofon. Taqaddam ilal amam. Silakan. Kenapa muhdis itu harus Allah Ta'ala? Ya, jadi dari penemuan kami pribadi, kalau memang kita hanya memandang tentang setiap ada sebab akibat pasti ada sebabnya, hanya menemukan ada sesuatu pencipta. Tapi kalau pencipta itu huwallah, maka kita tidak akan mengetahui bisa dengan menggunakan akal, akan tetapi dengan khabarus shadiq dari Nabi bahwa al-khaliq huwallah. Gitu. Adapun misalkan mengatakan khaliq itu wajibul wujud, itu berarti pembahasan tentang akliyah. Demikian. Fi jawab akhir, ada jawaban lain? Cukup. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan dari Ustaz Nuruddin yang sebelah sana mungkin? Silakan angkat tangan Anda, atau yang dari sebelah sana. Kenapa muhdis langsung kita spesifikkan Allah Ta'ala? Atau begini, lebih spesifik gini. Kenapa? Oke, kalau nama Allah harus dari khabar shadiq. Nattafiq.
Kita sepakat. Tapi kenapa yang menciptakan dan menjadi sebab alam ini harus maha kuasa, maha mengetahui, maha baik, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, dan lain-lain? Kenapa harus punya sifat kesempurnaan? Itu pertanyaannya. Karena soal nama memang gampang. Oke, nama Allah memang ia dari wahyu. Nah, kita masih pada level nanya, lihat ya, ini saya ngomong kayak begini sebetulnya kalau di masjid nggak cocok. Ya, kalau saya ngomong begini di masjid, ana uthirul fitan, saya menimbulkan fitnah, ya kan? Tapi karena saya dikabari bahwa yang hadir ini adalah mutakhassisun, darisun, orang yang terpelajar, yang sudah belajar akidah dengan matang, maka saya merasa aman. Nggak akan ada nggak yang merasa ragu gara-gara omongan saya begitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Udah mantap semua kan? Cuma kadang-kadang masalahnya, saudara, apa? Masalah kita itu apa? Nggak bisa mengungkapkan, nggak bisa mentakbir dengan ungkapan yang sederhana, yang rasional, dengan bahasa-bahasa ilmiah yang kekinian. Nah, itu perlu proses belajar. Nah, pesan saya kepada santri-santri, kalau mau ada pengembangan wawasan terkait masalah semacam ini, harus berimbang bacaannya. Baca kitab kuning, juga baca buku berbahasa Indonesia. Baca buku filsafat. Kalau udah merasa mantep, bacalah itu buku orang-orang ateis, anak-anak didik orientalis dan lain-lain itu. Anda akan tahu, oh ternyata ini ilmu sangat berharga. Bisa menjawab, dulu saya pernah itu di sebuah majelis, termasuk dosen saya waktu di Mesir, itu menguraikan ibarat dari Aqaid Nasafiyah. Di sini dipelajari Aqaid Nasafiyah ya, dipelajari tidak? Nasafi, Aqaid Nasafi, pelajari belum ya? Belum. Itu ada ibarat dari Aqaid Nasafiyah, haqaiqul asya'i tsabita wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lis-sufastaiyah wa asbabul ilm lil khalqi thalatha al hawasus salima wal khabarus shadiq wal aql. Satu baris saja. Itu bisa dalam beberapa kali majelis sama guru saya dulu, Profesor Abdul Fadil Al-Qusi. Karena kata beliau apa? Oh, inti dari semua pikiran-pikiran modern, dekonstruksi, hermeneutika, kemudian ya paham-paham modern, postmodern dan lain-lain. Alah, itu semuanya intinya itu ada di situ, kata dia, kata beliau itu. Itu kedalaman ulama kita ya. Kedalaman ulama kita. Saya kira itu supaya nanti adik-adik bisa menulis buku, bisa membantah. Itu buku yang kita bedah ini. Saya nggak ingin membedah isinya karena saya kira isinya itu udah dipahami semua sama santri-santri ya. Saya lebih menyinggung hal-hal yang semacam ini supaya kita diskusinya lebih mendalam. Itu buku yang saya tulis. Saya bisa nulis buku itu, syubhat-syubhat tentang ketuhanan, itu gara-gara saya dulu ngajar buku tauhid. Tapi saya punya kebiasaan lain. Kebiasaan lain saya itu adalah nonton medsos. Mengikuti apa yang dikatakan orang tentang Islam gitu loh. Mengikuti syubhat-syubhat orang-orang kekinian tentang akidah Islam itu apa gitu loh. Oh, saya pantangin tuh. Kadang dulu saya bikin sayembara gitu. Ayo semuanya followers yang di Facebook saya itu, saya minta semuanya nyumbang pertanyaan, kasih pertanyaan yang tidak pernah Anda temukan jawabannya. Pertanyaan yang menggelisahkan. Itu sekian pertanyaan muncul tuh. Kata saya, ini pertanyaan semua ada jawabannya kayak begini mah di kitab kuning itu. Dan benar, itu saya nulis dengan bermodalkan itu. Ada satu kitab dulu namanya Al-Qaul As-Sadid fi Ilmi Tauhid. Itu muqarrarnya orang-orang Al-Azhar. Karangan Syekh Mahmud Abu Daqiqah. Itu salah satu kitab yang ditulis dengan metode kalam falsafi. Beda ya, dengan gaya Imam Sanusi, Imam Laqani dan lain-lain. Ada filsafatnya. Itu saya bermodalkan kitab itu. Ternyata luar biasa ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini bisa terjawab ya. Kalau kita begitu, mengikuti apa yang dikatakan orang, memahami hazanah keilmuan kita sendiri, saya kira bisa terjawab. Baik, ijabat tsaniyah, ada jawaban kedua? Yujad? Ya, silakan. Ada? Ya. Tuh yang baju merah silakan maju. Naam, tafaddal. Ayu wahad. Cek. Silakan. Maju. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tadi yang dipertanyakan mengenai kenapa yang menciptakan alam ini harus maha sempurna atau maha kuasa ya? Aywa. Kalau yang dipertanyakan demikian, beda dengan yang dipaham dari mujawib awal tadi yang mengatakan khobarus shadiq, karena ya kalau yang dipertanyakan nama Allah ya tentunya khobarus shadiq.
kami mentaslim itu. Tapi kalau yang dipertanyakan mengenai kenapa kok yang menciptakan ini harus maha sempurna, harus maha kuasa dan maha-maha yang lain? Karena kalau toh yang menciptakan atau menjadi sebab utama itu enggak maha sempurna atau enggak maha kuasa, otomatis zat yang enggak maha sempurna ini atau yang enggak maha kuasa ini perlu ada yang menyempurnakan lagi. Perlu ada yang menyempurnakan lagi, yang artinya nanti akan berkonsekuensi bahwasanya status dia yang tidak sempurna ini pastilah bukan Tuhan. Kalau ini bukan Tuhan, tidak sempurna dan butuh pada pencipta lagi, nanti akan terjadi di situ kemustahilan tasalsul. Kalau itu sampai nggak berujung tasalsul, tapi nanti kalau kita kembalikan artinya butuh kepada pencipta A, butuh pada B, B butuh pada pencipta A, nanti akan terjadi kemustahilan dor. Itu dari kami mungkin. نعم هذه إجابة غير مقنعة في نظري هذه إجابة غير مقنعة سوف أجيب akan saya jawab. Kalau pencipta alam semesta itu tidak sempurna, maka dia akan butuh kepada yang menyempurnakan. Justru yang menjadi pertanyaan, kenapa harus ada yang maha sempurna gitu loh. Itu belum terjawab. Ya kan? Anda menyebutkan kalau yang mencipta alam semesta itu tidak sempurna, berarti harus ada yang menyempurnakan. Kalau nanti ini tidak sempurna lagi, harus ada yang menyempurnakan. Fine, oke. Itu adil atas. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa harus ada yang maha sempurna? Itu pertanyaannya. Itu hadza huwa al-iskal huna. Kenapa harus ada yang maha sempurna itu kenapa? Kenapa itu dia harus menyandang sifat-sifat kesempurnaan itu? Fi ijabah ukhra? Ada lagi? Fadhal. Ya, silakan dari sebelah sana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut sudut pemahaman saya yang masih awam, bahwasanya kenapa yang membuat si hadis tadi harus bersifat kuasa, berkehendak, berilmu, dan hidup misalnya seperti itu. Karena ketika yang buat hadis sama statusnya dengan hadis, maka nanti ada handphone diciptakan oleh handphone, laptop yang menciptakan laptop itu juga lagi, karena statusnya masih sama, tidak berkuasa, tidak qadiron, aliman, muridan, hayyan. Maka contoh sederhana saja, ilustrasi sederhana, jika demikian maka ada handphone diciptakan oleh handphone, laptop yang menciptakan laptop lagi. Itu gambaran sederhananya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa hadhihi ijabah aidan ghair muqni'ah. طيب أنا لا أحتاج إلى وقت للتفصيل لكن في إجابة أخرى. Silakan, Ustaz. Mungkin dari kami cuman membuat satu istilah. Tadi kan setiap sabab, setiap sesuatu yang wujud itu ada sabab. Ini La, hada khata afwan, hada khata. Enggak khata. Hada khata. Maksudnya tadi sepakat bahwa yang kita maksud adalah ketidakadaan, kemudian ada sabab itu pasti. Lah, kesimpulannya adalah ada fa'il dan maf'ul. Sabab adalah fa'il. Jika sabab itu fa'ilnya sama seperti yang awal sebagai maf'ul, seperti tadi yang dikatakan akan terjadi tasalsul. Artinya apa? Nanti akan terjadi awal ada akhir tapi tidak ada awal, atau awal tapi tidak ada akhir. Maka dengan seperti itu, jika sabab itu selain Tuhan, arti yang maha kuasa, yang punya maha kesempurnaan, tadi iskal yang sempurna bagaimana? Jelas titiknya, jika sabab itu adalah sesuatu yang baru lagi, yang sebagai statusnya maf'ul lagi, maka inilah kemustahilannya. Sehingga disimpulkan seorang sabab itu yang bukan butuh pada sabab. Maka yang tidak butuh pada sabab adalah Tuhan. Lah, mendefinisikan Tuhan yang bagaimana? Istighna, yang tidak butuh kepada yang lainnya. Kita sepakat, yang namanya Tuhan istighnau ilahi secara lazim. Nah, maka dengan demikian sabab itu tidak harus yang asalnya butuh pada sabab. Maka kesimpulannya, sabab adalah yang qadim, yang tidak diawali. Ketika tidak ada awal, maka tidak butuh ada sabab. Maka Tuhan adalah yang tidak butuh pada sabab. Maka yang
penyebab akibat adalah Tuhan. Mungkin seperti itu. Jadi konteks awalnya kita mendefinisikan fa'il itu sebagai apa? Fa'il itu apa dulu? Sabab kan tadi kan bisa kita instruksikan kayak fi'il toba. Adanya api terbakar, ini kan itu sabab juga kan. Cuman nanti sabab yang bagaimana? Yang saya anggap sabab ini dijadikan sebagai Tuhan. Nah, maka konteks sabab sebagai Tuhan ini harus yang tidak ada awal. Maka kesimpulannya sabab ini harus wajibul wujud. Mungkin seperti itu. Syukran. Fi ijabah ukhra? Coba jawaban yang beda, ada nggak jawaban yang beda? Ada ini ijabah kita ijabah yani muqni' 100%. Coba. Ijabah sahlah. Ya, mau. Jangan yang sama ya, kalau sama nggak usah maju lagi. Ayo. Biar lebih seru kan harus begini ya. Kalau ngomong sifat wahdaniyah, tauhidul af'al, tauhidul sifat, khalas intahayna minha. Udah selesai kita semuanya, betul? Jawab beginian ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mencoba menjawab pertanyaan tadi. Pertama, sebelum kita menuju ke pertanyaan, apakah yang namanya pencipta itu harus wajibul wujud atau yang tercakup dalam kata-kata wajibul wujud? Saya jawab harus. Karena pertama gini, ketika pencipta itu statusnya bukan wajibul wujud, atau ketika pencipta itu statusnya mungkin, atau pencipta itu statusnya tidak absolut, maka apa? Maka ada rangkaian yang mustahil atau yang tadi disebutkan dengan tasalsul. Sedangkan Imam Sanusi di dalam kitab Hasyiah Kubro menjelaskan burhan tadbiki yang mengatakan tasalsul itu mustahil. Seperti contoh gini, kita dari zaman sekarang sampai zaman dulu mengetahui secara lahiriah, secara keadaan tidak ada awalnya dan tidak ada yang mengawali. Lah itu cara mengetahui ini ada awalnya gimana? Dijawab melihat status kita. Kita statusnya adalah mungkin. Kita statusnya ada tapi berasal dari ketiadaan. Ketika ada sesuatu yang ada berasal dari ketiadaan, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah mungkin. Lah, ketika ada sesuatu ada mungkin, yang mana mungkin tersebut ujungnya pun atau yang mana tidak ada ujungnya, sesuatunya padahal statusnya bisa ada dan bisa tidak ada, tapi sesuatu tersebut tidak ada ujungnya atau tidak ada murojihnya, tidak ada yang mewujudkannya, itu sangat khulfun atau itu sangat kontradiksi. Itu yang pertama. Yang kedua itu mengenai tadi tasalsul itu mustahilnya itu gimana? Gini, kalau ada rangkaian tanpa ujung, yang mana rangkaian tersebut imma an yakuna mumkinun lil illat, berarti sesuatu tersebut melihat zatiahnya mungkin, semuanya itu mungkin. Ada imma ayyakuna, sesuatu tersebut memang ada yang semi-semi mungkin, ada yang tidak. Lah gini, ketika semuanya tersebut statusnya mungkin, yang mana tasalsulnya nggak ada ujungnya, itu sudah menyalahi konsep mungkin. Yang mana mungkin harus ada murojeh. Itu yang pertama. Ketika sesuatu tersebut ada sari-sari yang bukan mungkin atau yang kita sering sebut wajibul wujud, maka itu juga khulfun, ada tanakut. Berarti ada sesuatu yang sama, yang pertama dikatakan mungkin, yang kedua dikatakan wajibul wujud. Yang ini juga khulfun, ini juga kontradiksi. Maka dari itu apa? Maka dari itu melihat kontradiksi yang ada, melihat cara pemikiran demikian akan menghasilkan harus adanya sesuatu entitas, sesuatu zat yang mana zat tersebut harus berstatus wajibul wujud. Aywa ya akhi, as-su'al laisa an burhan istihalat tasalsul asla. Pertanyaannya bukan tentang kemustahilan tasalsul. Hada mahal ittifaq. At-tasalsul muhal wa nuthbit wajibal wujud. Bas. Nattafiq. Inda hadzal had, sampai di sini kita sepakat. As-su'alu huwa limadza, kenapa yang wajibul wujud ini la budda ayyakuna kamilal qudrah, kamilal ilm, kamil irada, iratuhu yani tashmal kullal mumkinat wa kadza. Kenapa harus sempurna dengan kesempurnaan? Ada huwa soal. Taib, alan ujib, saya jawab. Boleh saya jawab atau ada yang pengen ngasih jawaban lain? Taib, ayo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya menjawab dengan simpel aja, Ted, karena kapasitas saya bukan santri sebenarnya, Ted. Oh, iya. Kenapa Tuhan itu harus, atau pewujud itu harus sempurna dan sebanyak itu ya, Ted, ya? Kalau menurut pendapat saya kasih contoh. Misalkan mohon maaf nih, Ted, misalkan Ustadz sedang sakit nih, terus ditutup matanya, kemudian merasakan minuman, kan semua pahit. Kalau keadaan lagi sakit, indera perasa itu pahit, itu akan tidak bisa menyebutkan bahwa ini manis, ini asin, atau rasa lainnya lah. Itu menunjukkan bahwa ketika sesuatu tidak sempurna, itu tidak akan bisa mewujudkan sesuatu, karena ketidaksempurnaan itu tersebut. Ustadz tidak akan bisa memberi atau menjawab ini pahit, ini manis, karena ketidaksempurnaan ketika lagi sakit. Itu bisa dicontohkan kepada Tuhan. Kalau tidak sempurna, bagaimana mungkin bisa menciptakan alam semesta? Terima kasih. Lahu wajhus shawab. Naam. Lahu wajhus shawab wa naqtani yani ila haddim ma. Memuaskan saya batas tertentu. Tapi kalau Bapak diskusi sama Michael Martin, sama filsuf, dia akan bilang begini, oke? Di dunia ini ada sosok-sosok yang tidak sempurna dan dia bisa mengadakan sesuatu. Manusia bisa bikin buku, ada yang bisa bikin pesawat, ada yang bisa bikin mobil, ada yang bisa bikin sowat. Betul? Betul gak? Ada orang yang akan berkata begitu. Saya nanti punya jawaban. Saya akan closing dengan jawaban yang insya Allah ya ini fi dhannina, dalam sangkaan kami. Ijabah muqniyah insya Allah. Wa falsafiyah. Jadi sebelum saya menjawab ke sana ya, atau mungkin nanti ada jawaban lain. Seperti yang tadi saya bilang, PR kita itu adalah menyederhanakan bahasa-bahasa kitab kuning dengan bahasa-bahasa kontemporer dan dengan versi yang bisa dijamah oleh orang-orang awam pada umumnya. Orang awam atau orang ateis, rata-rata orang ateis itu nggak bisa bahasa Arab, betul nggak? Kalau Anda menyebut istilah khulfun, tasalsul, ad-daur, akan nanya, apa itu artinya? Bahkan ada kecenderungan sekarang di tengah anak-anak muda sekarang, kalau orang ngomongnya itu banyak Arabnya, itu tradisionalis kata gitu kan? Betul nggak? Itu stigma-stigma yang melekat sama kita nih, orang pesantren ini. Karena itu dengan momen ini saya mengajak nih santri-santri semuanya mengupdate pengetahuannya, istilah-istilahnya, kemasan argumennya, bacaan-bacaannya. Karena begini, kitab kuning ini ibarat berlian, ya, ibarat barang mewah. Kalau kita tidak fungsikan itu sayang. Cara memfungsikannya, jalan terbaiknya adalah mencari relevansinya atau keterkaitannya dengan konteks kekinian. Dan Anda nggak akan bisa mengkontekstualisasikan kitab kuning ini kalau tidak update dengan pengetahuan kekinian. Karena itu akan bagus tuh kalau di pesantren ini ada sosok-sosok yang tampil sebagai kalim muasir gitu ya, yang bisa mengcounter pikiran-pikiran semacam. Sebenarnya ini gampang dibantah, gampang dijawab. Michael Martin ini. Apa masih ada yang mau nyoba? Khalas, la yujad, khalas, ana ujib. Saya jawab, kasih jawaban yang gampang. Berdasarkan, lihat ya, saya kasih jawaban yang gampang. Kalau Anda amati itu argumen kebaruan atau argumen kemungkinan, dalil imkan, dalil hudus, itu semuanya sampai pada kesimpulan ada wujud yang tidak disebabkan, oke? Ya kan? Ini udah kita sepakati. Lihat, wujud alam itu wujud yang disebabkan, wujud yang bergantung, ya kan? Berarti secara, nih kalau saya menggunakan istilah filsafat, saya mengasumsikan di hadapan saya seorang filsuf, oke? Saya akan gunakan istilah filsafat. Wujud alam semesta, contingent being, itu ya, mungkinul wujud. Dia sesuatu yang mungkin, bergantung, ya kan? Kebergantungan adalah kekurangan, betul nggak? Sepakat nggak? Bahwa wujud alam adalah wujud yang mungkin, ya, wujud yang mungkin senantiasa bergantung dan kebergantungan adalah kekurangan. Sepakat? Oke.
Wujud alam, itu premisnya ya. Wujud alam itu wujud yang mungkin itu senantiasa bergantung dan kebergantungan adalah kekurangan. Sementara wujud Tuhan kita katakan wajibul wujud karena kita sudah mengisbat atau mengafirmasi kemustahilan tasalsul, oke? Diskusi dulu secara mantap bahwa tasalsul itu mustahil dan itu sudah selesai. Dan kita sepakat semuanya. Tasalsul atau infinite regress itu mustahil, impossible, mustahil. Oke. Tasalsul mustahil. Wujud alam adalah wujud yang tidak sempurna. Oke? Berarti yang dikatakan wajibul wujud itu harus sempurna. Kenapa sempurna? Karena wujudnya sendiri sempurna. Paham nggak maksud saya? Kan dia tidak bergantung kepada yang lain. Berarti wujudnya sempurna dong. Bisa dipahami maksud saya? Wujud alam kan mungkin bisa bergantung, senantiasa bergantung, berarti kurang. Naqis. Wujud naqis. Li'annahu yatawaqqaf 'ala ghairi, karena dia bergantung sama yang lain. Wujud yang menciptakan alam tidak bergantung berdasarkan kemustahilan tasalsul. Berarti kalau begitu ini tidak bergantung, ini bergantung, ini tidak bergantung. Berarti yang tidak bergantung itu sempurna wujudnya kan? Iya enggak? Oke, kesempurnaan wujud pada akhirnya meniscayakan kesempurnaan sifat, betul enggak? Kan wujudnya sempurna. Mustahil ada wujud dikatakan sempurna tapi sifatnya punya kekurangan, betul enggak? Jadi kesempurnaan sifat, dia maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha segala-galanya, itu konsekuensi dari kesempurnaan wujudnya. Kalau Anda sudah sepakat dengan saya bahwa Tuhan itu tidak bergantung sama yang lain dengan kemustahilan tasalsul, Anda mau tidak mau harus menerima kesimpulan bahwa zat yang kita sebut necessary being, wajibul wujud ini harus sempurna. Karena wujudnya sempurna, otomatis seluruh sifat yang dimilikinya juga sempurna. Seiring dengan kesempurnaan wujudnya. Bisa dipahami? Khalas, intahal kalam. Kecuali kalau dia bisa membantah saya, oh enggak, dia wujudnya sempurna, oke, tapi sifatnya tidak. Gimana itu? Gimana? Saya tidak bisa. Wujud kita tidak sempurna karena kita bergantung. Konsekuensinya apa? Sifat kita tidak sempurna kan? Anda punya kuasa, tapi kuasa Anda tidak seperti kuasa Tuhan. Tidak sempurna. Ketidaksempurnaan sifat kita itu diakibatkan oleh ketidaksempurnaan wujud kita, ya enggak? Oke, wujud yang mengadakan alam Anda katakan tidak bergantung, berarti dia sempurna. Kalau wujudnya sempurna, sifatnya juga sempurna. Fanuthbit annahu kamil qudra, mawjud bila awal wala akhir, mukhalifil hawadis, wahid la thaniya lahu, qadir murid alim, dan seterusnya. Hanya dengan memastikan itu tadi. Fal kamal fil wujud yastalzim al kamal fis sifat. Al kamal fil dzat, ana aqsad al kamal fil dzat yastalzim minhu al kamal fis sifat. Fal wujud al kamil la yata'ata yakun lahu yani naqs sifat. Kira-kira gitu ya, saya kira begitu. Oke, itu satu isu sudah terjawab.